Halo semuanya, kami dari kelompok e-motor, kami akan menjelaskan proses step by step pembuatan akses. Kami akan menjelaskan satu atau dua contoh per bagian. Maksudnya kayak form 1, table 1, query 1, dan report 1. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu ini perusahaan yang bergerak di bidang apa, agar kita kedepannya tahu apa aja yang perlu kita buat dan dimasukkan ke dalam akses. Dan di sini kami akan menjelaskan mengenai UMKM Motor Second, UDM Motor, yang menjual belikan motor second yang berlokasi di Bengkong. Langkah selanjutnya adalah membuat database, yaitu membuat table. Cara membuat table ini kita klik tombol create, terus kita design view. Terus di sini saya akan membuat contoh chart of account. Jadi kita ketik dulu nama tablenya chart of account. Jadi yang pertama itu ada field name, itu data apa yang kita mau masukin. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu ini perusahaan apa, karena ini motor second, karena ini masih data umum. Jadi yang pertama saya buat account header number, terus data type itu satuannya, misalnya angkanya kayak currency, number, atau short text. Terus yang ini itu number, terus selanjutnya buat account header name, data type-nya itu short text. Terus selanjutnya saya akan buat account number, data type-nya itu number. Terus selanjutnya akan buat account name, data type-nya itu short text. Terus di sini kita juga harus memilih primary key. Jadi di setiap table itu ada satu primary key, dan di sini itu primary key-nya itu kita buat account header number. Setelah menentukan primary key, kita klik kanan untuk save, lalu kita lanjut ke relationship. Kita buat semua table yang kita butuhkan dalam akses ini. Sampai semua tabelnya udah siap buat, kita akan membuat relationship. Jadi relationship itu hubungan antara data di tabel primary key dan data di foreign key. Jadi kayak hubungan antara satu tabel dengan tabel lainnya. Kalau di contoh akses ini relationship-nya. Bisa kita lihat contohnya chart of account, dia punya account number itu berhubungan dengan general journal detail yang bagian account number. Jadi kita selanjutnya akan membuat form. Nah, selanjutnya ini kita akan membuat form. Jadi caranya itu kita ke form wizard. Setelah itu kita pilih apa yang akan kita buat. Di sini contohnya mau buat chart of account. Jadi kita pilih chart of account dulu. Kita masukin semua field yang ada. Lalu kita pilih yang next, lalu kolumnar. Next lagi kita pilih yang kedua, yaitu modify. Lalu finish. Nanti akan muncul form yang ada. Nah, di sini kita rapi-rapiin dulu kolom-kolom yang ada biar nanti nggak berantakan. Kita rapi-rapiin dulu. Nah, setelah ini kita juga akan membuat tombol new, save, close, lalu previous. Kita rapi-rapiin dulu. Kita klik button, lalu kita pilih yang record operation, lalu kita pilih yang add record, terus kita pilih yang text. Nah, di sini teksnya kita ganti new. Next dia keluar komen gitu, terus kita ganti new juga. Nah, di sini otomatis setelah di finish otomatis buttonnya itu udah di new. Yang ini untuk yang delete kita pilih yang record caranya sama semuanya. Kita bisa pilih ada new, terus ada yang delete, ada yang finish, terus kita juga bisa pilih buat yang next dan previous. Nah, di sini kita semua pakai yang teks, bukan yang teks, lalu kita ganti dengan sesuai tombol yang kita mau. Nah, kalau misalnya yang previous dan juga yang next itu kita bisa pakai picture, jadi dia otomatis buttonnya udah kayak seperti previous atau juga next.
Terus kita buat satu-satu aja, kita rapi-rapiin. Selanjutnya sekarang kita membuat queries. Yang pertama kita membuat queries purchase debit. Nah ini itu kita add tables, itu di create query design add tables, kita masukin tablesnya itu purchase detail sama purchase header. Nah habis itu kita masukin ini ada field, ada table sort. Nah kita masukin, kita drag drop purchase number dari purchase header, purchase date sama juga dari tabel purchase header, lalu description. Nah setelah itu kita jangan lupa nih pakai totals, semuanya memang harus pakai totals. Lalu di kolom selanjutnya kita isi account number. Nah account number di sini tuh terserah kita mau isi berapa, tergantung yang chart of account yang tadi kita buat COA nya. Kalau misalnya ini kan tadi kami buat purchase itu di nomor 501, ya udah 501. Habis itu di kolom selanjutnya ada debit 0 dan kredit 0. Nah, karena ini purchase debit, jadi otomatis kita akan buat rumusnya di purchase debit aja. Nanti baru kalau buat purchase kredit baru beda lagi, buatnya di kreditnya aja. Jadi ini kreditnya masih 0. Dan kita masukin rumus sama juga kayak pakai sum. Nah, ini pakai bill, klik kanan bill, lalu kita ke database, tables, di tables. Nah pilih purchase detail, mana purchase detail, ini purchase detail, lalu klik item quantity. Jadi rumusnya gitu, kita pakai item quantity dikali item price, kali item price. Oke. Nah di sini kita jangan lupa hapus dulu ininya, ganti jadi sum, pakai buka kurung dan belakangnya tutup kurung. Nah oke. Ketik oke. Lalu dan langsung muncul di sini. Dan jangan lupa ini kan pakai rumus ya, jadi gantilah ke expression nih, expression. Kredit juga diganti jadi expression. Lu save, Ctrl S saja, ganti namanya purchase debit. Oke. Nah selanjutnya saya akan contohin lagi purchase kreditnya, ke create query design, lalu tablesnya masukin aja kayak tadi, purchase detail, purchase header. Oke, sama. Jadi di sini kita tetap masukin aja purchase number dari purchase header, purchase date, description, sama juga account number. Nah account number ini juga sama, tergantung di COA kalian buat apa. Kami tetap 501 tik, lalu selanjutnya sama juga debit sama dengan 0, lanjut juga kredit 0. Nah ya. Lalu di sini semua sebenarnya sama juga, cuman yang beda ini tuh account number ini di sini tadi salah, harusnya kan pakai 111 karena di COA kami tadi itu 111 untuk account receivable. Habis itu lanjut kita buat kayak tadi, bill, klik kanan di kreditnya, masukin purchase detail, item quantity dikali item price, ganti juga jadi sum. Nah oke. Nah ini sama semua, ganti expression untuk kredit dan debit. Setelah itu save, namanya purchase credit. Oke, setelah itu kan udah purchase debit, sama buat nanti kalau misalnya mau buat sales juga sama, sales debit, sales credit, atau enggak nanti ada sales payment itu juga sama. Sekarang karena udah buat semua, sekarang kita mau gabungin semua queries itu.
Caranya itu buka SQL View semuanya, lalu misalnya kita mau masukin purchase debit, ketik selalu pakai Union All. Setelah itu masukin juga purchase credit, SQL View-nya di copy paste saja, Union All. Ini saya sengaja di enter biar nampak jelas ya, Union All. Lalu masuk juga sales credit dan masukin Union All lagi, masukin semua SQL View yang kalian mau gabungin queries-nya. Setelah itu, setelah semuanya di Union All, kita klik save, lalu kita press OK. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat report untuk Microsoft Access. Yang pertama kita ke Create, lalu Report Wizard. Kita select queries yang akan dijadikan report. Di sini saya akan menggunakan query AI report. Kemudian kita select fields-nya. Ada customer code, sales date, sales number, amount, sum of amount, payment amount, balance, dan customer name. Kemudian next, untuk grouping levelnya kita tidak perlu memilih apa-apa. Kemudian next lagi, Next juga, next lagi, lalu kita pilih modify the report design agar kita bisa mengatur reportnya sesuai yang kita inginkan. Karena apabila tidak kita modify, biasanya angkanya akan ketutupan karena angkanya terlalu panjang, jadi dia bakal pagar-pagar gitu formatnya nanti. Jadi harus dimodify. Kita pindahin, kita sesuaikan dengan kebutuhan saja. Bagian customer code, header, dan detailnya juga harus disesuaikan supaya rapi. Untuk sales number-nya kan di bagian atasnya, di bagian page header-nya juga ada, kita sesuaikan juga yang atas sama yang bawah. Amount, sum of amount kita ubah ke currency dan jadi seperti ini dan tampilnya.